Orang yang sakit itu tidak ada yang dibutuhkan, tidak ada yang paling dibutuhkan, mendesak, kecuali kesembuhan dari sakitnya. Inilah anak-anakku semua, ya, hafal doa ini baik-baik, ya. Semoga nanti engkau pembesuk yang terbaik kepada orang yang sakit, ya. Kedatanganmu itu sangat berharga kepada orang yang sakit, karena engkau yang menjadi sebab kesembuhannya. Doa yang engkau lantunkan itu doa warisan dari Rasulullah, doa warisan dari Rasulullah, bukan mantra-mantra biasa. Rasulullah yang ajarkan, yang titipkan pesan kepada siapa saja yang membesuk orang yang sakit, bacakan doa ini, insya Allah akan disembuhkan segera oleh Yang Maha Kuasa. Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi kiram ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna 'ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'i arba'. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hibbal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa jammilna bil afiyah وجملنا بالعافية بفضل رحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أبنائي وبناتي al-talaba wal-talibat al-a'izza fillah. Kemarin ada doa diajarkan oleh Rasulullah. Kita sudah bacakan hadis riwayat Abu Daud. Saya tanya anak-anakku semua, ada yang masih menghafal doa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji, siapa saja yang membesuk orang yang sakit, ya, siapa saja yang membesuk orang yang sakit selagi yang bersangkutan ajalnya belum tiba, lalu orang yang datang ini membacakan doa, ya, doa itu diulangi sebanyak 7 kali. Doa itu dibaca 7 kali. Nah, Rasul berjanji, insya Allah yang bersangkutan akan segera disembuhkan oleh Allah, nah, segera disembuhkan oleh Allah, nah, dan sakitnya itu belum yang terakhir. Nah, ini anak-anakku semua, kado yang terbaik yang kalian antarkan kepada keluarga yang sakit, ya. Nah, itu keadaan yang terbaik itu. Banyak orang yang datang membesuk orang yang sakit, nah, tapi yang diantarkan hanya apa? Biskuit, nah, gula pasir, snack, ya. Orang yang sakit itu biasanya tidak bisa makan. Nah, jadi yang makan nanti itu adalah penjaganya, ya. Tidak masalah,
bagus juga. Hanya saja bukan itu yang paling bermanfaat kepada orang yang sakit. Bukan itu yang paling dibutuhkan oleh orang yang sakit. Orang yang sakit itu tidak ada yang paling dibutuhkan mendesak kecuali kesembuhan dari sakitnya. Ya, orang yang sakit itu tidak ada yang dibutuhkan, tidak ada yang paling dibutuhkan mendesak kecuali kesembuhan dari sakitnya. Inilah anak-anakku semua, ya, hafal doa ini baik-baik. Ya. Semoga nanti engkau pembesuk yang terbaik kepada orang yang sakit. Ya, kedatanganmu itu sangat berharga kepada orang yang sakit, karena engkau yang menjadi sebab kesembuhannya. Doa yang engkau lantunkan itu doa warisan dari Rasulullah. Doa warisan dari Rasulullah, bukan mantra-mantra biasa. Rasulullah yang ajarkan, yang titipkan pesan kepada siapa saja yang membesuk orang yang sakit, bacakan doa ini, insya Allah akan disembuhkan segera oleh Yang Maha Kuasa. Doanya apa? Ada yang ingat? Bismillah. Ada yang ingat? Anak-anakku semua? Ada? Yang SMP DDI? Apa? Ini Ma'had Ali nih, lebih pantas kau hafal, ya. Ada dari SMP DDI atau PDF? Ada yang ingat doanya? Ya, itu tadi yang disebutkan oleh kakaknya. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyasfiyak, ya, ayyasfiyak, ya. Kalau mau kentara baris akhirnya, ya lihat dulu. Kalau yang dibacakan perempuan ayyasfiyaki, kalau yang dibacakan laki-laki ayyasfiyaka. Ya. Coba ikut sama-sama. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyasfiyak. Ya, itu dibaca 7 kali. Ya, bagus kalau anak-anakku semua baca dengan suara yang terdengar. Semoga orang yang di sekitarmu itu nanti mentakmimkan apa yang engkau baca. Ya. Lalu lebih lengkap lagi kalau diterjemah supaya orang juga tahu artinya. As'alullahal azim, aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabbal arshil azim, Tuhannya aras kursi yang Maha Agung, ayyasfiyak, semoga Dia memberi kesembuhan segera kepadamu. Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhannya aras kursi yang Maha Agung, semoga Dia lekas memberi kesembuhan kepadamu. Ulangi sampai 7 kali, sebaiknya dengan suara yang terdengar. Semoga orang-orang yang di sekitarmu, terutama orang yang sakit ini, turut mentakminkan doa yang engkau lantunkan. Kenapa? Anak-anakku semua, ditemukan juga dalam hadis, ya, kalau tidak salah hadis ini di dalam riwayat Al-Hakim, ya, disebutkan seperti ini: majtama'a mala'un yad'u ba'duhum wa yuhamminu ba'duhum illa ajabahumullah. Ya, tiadalah satu kaum berkumpul,
Nah, yang namanya berkumpul di sini lebih dari satu orang. Ya, tidak ada berkumpul satu orang ya. Jadi dua orang sudah berkumpul itu. Ya, apalagi lebih dari dua orang. Dia adalah suatu kaum berkumpul, lalu di antara mereka ada yang berdoa, lalu yang lain mentakminkan doa, melainkan Allah amat mudah untuk mengijabah doanya. Melainkan yang lain, melainkan Allah amat mudah untuk mengijabah doanya. Ya, inilah anak-anakku semua, sehingga di antara tradisinya orang-orang soleh sejak dulu hingga ini dan terus menerus seperti ini, ketika mereka berkumpul maka tidak akan berpisah sebelum berdoa. Itu ketika mereka berkumpul tidak akan berpisah sebelum berdoa, terutama ketika mereka bermusafir. Ya, kenapa? Ini tadi doa hadis itu yang menjadi jaminannya. Kalau kita berkumpul ada yang berdoa, yang lain takminkan doa, maka sangat mudah diijabah oleh Allah. Ya, apatah lagi kalau di antara kita ada orang yang soleh. Terlebih-lebih lagi kalau orang soleh semua. Nah, seperti sekarang ini, anak-anakku semua para santri, santriwati, mahasantri, mahasantriwati. Ya, sekarang ada mahasantri yang sementara mengikuti orientasi program studi pengenalan kampus. Nah, mereka ini siang malam diatur jadwalnya dan banyak-banyak itu di masjid, ya, termasuk qiyamul lailnya. Ya, insya Allah selama dalam daurah ini mereka interaksinya kepada yang Maha Kuasa itu bisa lebih dari yang sebelumnya, kedekatannya lebih dari yang sebelumnya, sehingga doa-doanya itu ataukah ketika ia takminkan doa maka dengan mudah diijabah oleh Allah. Inilah sehingga anak-anakku semua, jangan sia-siakan setiap engkau berkumpul, jangan berpisah sebelum berdoa. Itu juga hikmahnya kenapa kita diajarkan oleh Andre Gurutta secara turun-temurun pengajian itu selalu ditutup dengan doa. Kenapa? Karena ketika itu kita kumpul, ya, Gurutta membacakan kita doa, kita semua takminkan doa Gurutta. Ya, karena Nabi lagi bersabda, ad-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajri. Ad-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajri. Orang yang berdoa dengan orang yang mentakminkan doa, keduanya itu berserikat, berkongsi bersama untuk mendapatkan pahala. Pahalanya orang berdoa itu juga pahala yang diperuntukkan kepada semua yang ikut mentakminkan doa. Ya, jadi kalau ada orang saleh berdoa, ya, cepat ikut di dalam doanya itu, takminkan doanya supaya engkau mendapatkan seperti apa yang diminta oleh orang yang saleh itu. Kenapa? Kalau kita berdoa belum tentu doa kita sama mujarabnya dengan beliau. Apatah lagi ulama-ulama kita. Ya, ketika mereka berdoa, hentikan aktivitasnya sejenak. Ya, cepat ikut bergabung di majelis itu, di kelompok itu, dan ikut juga takminkan doanya. Ya? Ataukah ada orang musafir? Nah, orang musafir juga itu mujarab doanya. Ya. Da'watul musafiri la turaddu. Ya, doanya orang musafir itu tidak ditolak. Tidak ditolak artinya diijabah. Nah, jadi kalian nanti kalau musafir kembali ke kampung,
ataukah dari kampung kembali ke kampus. Ya. Nah, setiap kalian singgah maka berdoalah, dan sementara di atas perjalanan perbanyak doanya, karena doa yang engkau lantunkan ketika itu ya di-upgrade, naik tingkat, ya grade-nya itu naik, ya. Ya, dalam hal kemudahannya untuk diijabah oleh Allah itu meningkat dari yang biasanya. Jadi, kembali ke kampung ataukah kembali ke kampus, perbanyak berdoa di atas perjalanan. Semua doa bisa engkau baca, yang ada hadisnya tidak ada hadisnya, baca semua, karena doa itu rukunnya hanya dua, ya. Apa itu? Pertama, kepada Allah kita meminta. Yang kedua, kebaikan yang kita minta. Kepada Allah kita meminta, kebaikan yang kita minta, itu sudah cukup untuk dilantunkan. Apakah ada hadisnya atau tidak ada hadisnya bukan masalah, ya. Namun memang doa yang terbaik adalah doa yang ma'sur, terambil dari Al-Quran ataukah terambil dari hadis-hadis, ya, ataukah yang dilantunkan oleh para sahabat dan orang-orang soleh, ya. Lebih dari itu semua, anak-anakku boleh berdoa dengan doa rakitannya sendiri. Apa yang menjadi hajat dan kebutuhanmu, itulah yang engkau lantunkan. Lantunkan terus, ya, ya Allah, ya, sucikan hatiku ya Allah, ya, mudahkan aku untuk menghafal Al-Quran ya Allah, jadikan aku sebagian dari hamba-hamba yang hafiz Al-Quran, hafiza Al-Quran. Doanya sederhana, tapi kalau Allah mengijabah itu luar biasa. Ya Allah, panjangkan usiaku ya Allah, muliakan hidupku ya Allah, limpahkan keberkahan di dalam diriku dan keluargaku sepanjang hayat ya Allah. Untungkan ya Allah untuk istiqamah di atas jalanmu yang lurus. Jadikan kami lentera umat nanti pada masaku ya Allah. Jadikan kami permata di antara sekian banyak hamba-hambamu ya Allah pada masamu nanti ya, pada masaku nanti ya Allah. Ini anakku, doa-doa macam itu ya, mungkin tidak ditemukan hadisnya, ya, tapi engkau bisa berdoa dengan bahasamu sendiri, ya, mohon kepada Allah, ya, cita-cita yang engkau gantungkan, ya, mohon kepada Allah, semoga itu bisa tergapai, ya, dikuatkan hatimu, diteguhkan langkahmu, ya, untuk menghadapi semua tantangan, rintangan, hambatan, ya, dan untuk menggapai cita-cita yang sudah digantungkan. Admiku amalakum kartifa'is sama, ya, gantungkan cita-citamu setinggi langit, ya, setinggi langit, gantungkan setinggi langit. Engkau ingin jadi apa, ya? Engkau ingin jadi apa? Semoga itu menjadi penyemangat, spirit, nah, di dalam belajar, di dalam berjihad, berjuang. Ya, selama di pondok pesantren ini, anak-anakku semua diarahkan untuk meniti jalan menggapai cita-cita yang engkau gantungkan. Ini anak-anakku semua, ya. Sehingga kita perlu dan butuh banyak doa. Nah, kita perlu butuh banyak doa. Maka pilihlah waktu-waktu yang mustajab, ya, situasi-situasi yang mustajab, ya. Waktu-waktu yang mustajab itu seperti saat sekarang ini, antara apa? Seusai sholat subuh sampai sebelum sholat isyraq atau sampai masuk waktu isyraq,
Nah, ini satu di antara waktu yang mustajab. Rasulullah pernah berdoa, Allahumma barik li bukuri ummati, ya Allah berkahilah umatku di pagi hari, berkahilah waktu di pagi harinya umatku. Jadi pagi hari ini waktu yang berkah yang telah didoakan oleh Rasulullah untuk kita umatnya Rasulullah. Hanya saja celakanya sebagian orang karena tidak memanfaatkan waktu yang berkah ini. Ya, ada orang mungkin sampai saat ini belum bangun untuk sholat subuh. Ya, belum bangun untuk sholat subuh. Jadi bagaimana berkahnya bisa didapat? Ya, berkah sudah ada, tapi karena tidak diambil, maka berkah itu lewat saja. Nah, anak-anakku semua, selesai sholat subuh, bertahan sejenak sampai masuk waktu isyarat. Berkah yang berlimpah ini kalian bisa dapatkan, ya, sebanyak-banyaknya. Rasul juga ada bersabda, man shalla subha fi jama'atin bahwa fi zimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka sungguh dia berada di dalam jaminan Allah. Ya. Barang siapa yang menunaikan sholat subuh berjamaah, maka sungguh ia berada di dalam jaminan Allah, lindungan Allah. Ya. Hajat-hajatnya nanti dimudahkan oleh Allah. Ya. Bisa lagi nanti berdoa, ya Allah, demi kebenaran lisan Rasulmu, demi kebenaran ucapan Rasulmu, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya, berkat sholat subuhku berjamaah hari ini, maka mudahkanlah hajat-hajatku, ya Allah. Lindungilah kami, ya Allah, dari segala bala bencana, musibah, malapetaka. Kami sekeluarga, ya Allah, termasuk orang-orang tua kami, keluarga kami yang ada di kampung. Doakan mereka, karena anak-anakku semua orang-orang tuanya di kampung sibuk mencarikan nafkah, ya, untuk kalian semua yang ada di sini, ya, maka jangan lupa mendoakan mereka, doakan keselamatan, doakan kesehatan. Semoga Allah terus melimpahkan keberkahan di dalam hidup mereka, ya. Rezekinya dilapangkan, hatinya dilapangkan, dibebaskan dari semua bencana, petaka, dan murka, ya, sehingga, ya, mereka senantiasa dalam lindungan naungan Yang Maha Kuasa seperti kalian di sini. Nah, ini doa-doa yang sangat berharga. Lalu anak-anakku semua, para santri, santriwati, mas santri, mas santriwati, ya, ikutilah kegiatan kita, ya, binaan yang ada di pondok pesantren kita ini 1 kali 24 jam. Kalau kalian mengikutinya, insya Allah akan terarah, ya, keberadaannya di sini tidak akan sia-sia. Nah, yakin engkau akan mendapatkan keberkahan yang sebanyak-banyaknya, ya. Engkau akan mendapatkan keberkahan yang sebanyak-banyaknya. Nah, sebelum itu ikhlaskan hatimu setulus-tulusnya menuntut ilmu karena Allah, gitu ya, pesan Andre Gupta itu waktu membawakan materi kemarin. Nah, dimulai dari niat yang ikhlas. Engkau datang menuntut ilmu karena Allah, ya, menuntut ilmu karena Allah untuk mendapatkan redha Allah. Kalau engkau sudah tancapkan niat yang ikhlas, lalu engkau bersungguh-sungguh, andai kata terjadi apa-apa sehingga engkau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, maka engkau itu syahid fi sabilillah. Syahid fi sabilillah. Tapi kita berdoa, semoga kita semua ini dilindungi oleh Allah,
usia dipanjangkan, ya, rezeki dilapangkan, ya, kemudian hati juga dilapangkan untuk terus ya, berjihad dan berkhidmat untuk Allah dan agama Allah karena Allah. Ya.